Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Baiklah, pada kesempatan malam ini kami akan membuat video tugas UTS pengganti, yaitu tentang menganalisis 4 kelemahan utama respon data privasi Microsoft terhadap pengguna, yaitu tentang studi tentang kebijakan penetapan harga dan inovasi industri. Yang mana tugas ini merupakan tugas daripada manajemen strategik yang diampu oleh dosen kami, Bapak Miftahus Surur. Oke, selanjutnya seperti yang tadi telah saya sampaikan di awal, bahwa pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis 4 kelemahan utama, yaitu respon daripada aplikasi atau perusahaan yang raksasa, yaitu Microsoft. Yang pertama adalah tentang respon data privasi Microsoft terhadap pengguna dan studi tentang kebijakan ataupun penetapan harga dan inovasi di industri. Yang pertama kita akan beranjak kepada perkenalan. Dalam studi komprehensif ini, kami menyelidiki respon data privasi Microsoft terhadap pengguna dengan fokus menganalisis 4 kelemahan utama dengan fokus pada kebijakan penetapan harga dan inovasi dalam industri. Penelitian kami menyoroti kerentanan yang perlu diatasi. Bergabunglah bersama kami saat kami mengaji pendekatan Microsoft dan mengungkap wawasan penting untuk respon data privasi yang lebih kuat. Jadi, di sini kami akan memberikan gambaran umum tentang bagaimana Microsoft dalam menanggapi kebijakan data privasi terhadap pengguna. Selanjutnya, itu kelemahan. Kelemahannya yaitu kurangnya transparansi data praktik. Salah satu kelemahan utama dalam respon data privasi Microsoft adalah kurangnya transparansi dalam praktik data mereka. Kurangnya transparansi ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengguna tentang bagaimana informasi pribadi mereka dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Sangat penting bagi Microsoft untuk mengatasi kelemahan ini dan memberikan informasi yang lebih jelas dan komprehensif untuk membangun kepercayaan dengan pengguna. Jadi, di sini ditekankan bahwa Microsoft ini memiliki kekurangan transparansi data, sehingga para usernya ataupun para penggunanya memiliki beberapa kejanggalan sehingga ragu akan keyakinan bahwa data mereka tidak akan disebar. Oke, untuk selanjutnya akan disambung oleh saudara saya yaitu Nasya Buri. Kepada beliau dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Mustafa yang telah menjelaskan poin pertama dan poin kedua. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu kelemahan terhadap respon Microsoft terhadap pengguna, yaitu kurangnya kontrol pengguna terhadap penanganan data. Jadi kelemahan dalam respon data privasi Microsoft adalah kurangnya kontrol pengguna yang memadai terhadap penanganan data. Pengguna mungkin merasa kurangnya kontrol dan otonomi terkait informasi pribadi mereka, sehingga menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data-data mereka. Jadi Microsoft harus memprioritaskan pemberdayaan pengguna untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas data mereka dan memastikan mekanisme yang transparan dan ramah pengguna untuk mengelola data melindungi informasi pribadi. Kemudian poin yang selanjutnya itu kelemahan terbatasnya langkah-langkah keamanan data. Jadi kelemahan yang ini yang data-data itu mengalami kelemahan atau keterbatasan gitu. Respon data privasi Microsoft tidak memiliki langkah-langkah keamanan data yang kuat, sehingga informasi mereka rentan terhadap pelanggaran dan akses tidak sah. Kelemahan ini melemahkan kepercayaan pengguna dan menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan dan kerahasiaan data pribadi. Sementara Microsoft harus berinvestasi pada protokol keamanan dan teknologi enkripsi yang untuk melindungi informasi pengguna dan menjadikan dirinya sebagai pemimpin dalam privasi dan pelindungan data. Mungkin dua ini yang saya jelaskan, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya. Selanjutnya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada slide nomor 5, yaitu kelemahan. Respon yang tidak memadai terhadap masalah privasi pengguna. Kebijakan harga Microsoft seringkali membatasi akses pengguna ke fitur privasi tertentu, kecuali memilih paket dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini sangat menurut saya sangat
merugikan bagi kita pengguna karena harus membayar lebih dulu baru kita mendapatkan fitur keamanan yang memadai gitu. Jadi pendekatan ini menciptakan hambatan bagi pengguna yang memprioritaskan privasi namun mungkin memiliki sumber daya keuangan yang terbatas dengan tidak menawarkan fitur privasi komprehensif dengan harga terjangkau. Microsoft gagal melayani khalayak yang lebih luas dan kehilangan potensi pangsa pasar. Nah, lanjut. Untuk studi kasusnya, yaitu pada kebijakan harga Microsoft. Nah, dalam studi kasus ini, kami akan menganalisis kebijakan harga Microsoft dan dampaknya terhadap privasi pengguna. Dengan memeriksa 4 kelemahan utama dalam tanggapan mereka terhadap kekhawatiran data privasi pengguna. Kami akan mengeksplorasi implikasinya bagi Microsoft dan industri secara keseluruhan. Kami juga akan membahas potensi inovasi dan strategi yang dapat mengatasi kelemahan ini, memastikan pendekatan perlindungan privasi yang lebih inklusif dan berpusat pada pelanggan. Nah, untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh saudara saya, Hanif. Baik, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Hanif, mungkin. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan inovasi dalam industri perumahan pada perusahaan. Dalam studi kasus ini, kami akan fokus pada pendekatan inovatif yang diadopsi oleh industri dalam menanggapi masalah privasi. Dengan menganalisis 4 kelemahan utamanya dalam respon data privasi Microsoft, kami dapat mengidentifikasi potensi strategi dan inovasi yang dapat mengatasi masalah ini secara efektif. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan penetapan harga dan inovasi dapat membentuk masa depan perlindungan privasi di industri. Dan selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, analisis kami terhadap respon data privasi Microsoft menyoroti 4 kelemahan utama, yakni transparansi yang tidak memadai, kontrol yang tidak memadai atas data pengguna, kurangnya izin pengguna, serta terbatasnya pilihan untuk penghapusan data. Untuk mengatasi masalah ini, kami merekomendasikan penerapan langkah-langkah transparansi yang lebih kuat, memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna atas data-data mereka, mendapatkan persetujuan eksplisit, dan menawarkan opsi penghapusan data yang komprehensif. Dengan mengatasi kelemahan ini, Microsoft dapat meningkatkan kebijakan perlindungan privasinya dan berkontribusi pada inovasi industri dalam perlindungan data privasi. Mungkin ini kritikan kami terhadap perusahaan Microsoft. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada saudara Hanif dan kepada teman-teman yang lain atas presentasi dan daripada sekian, ini adalah suatu proyek kami dalam menganalisi manajemen strategik daripada perusahaan Microsoft yang dimana kami menganalisanya bahwa mereka memiliki kelemahan dalam transparansi data. Baiklah, sekian dari kami. Jika kami ada salah, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.